Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Razik Sultoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah topik mengenai pembahasan tentang dua buah soal. Yang pertama adalah limit rasio luas lingkaran terhadap luas segitiga, dan yang kedua adalah deret Maclaurin dari fungsi logaritma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sub CLO 312 dalam mata kuliah kalkulus lanjut di semester genap tahun ajaran 2024 sampai 2025. Kita akan mulai dengan kasus geometri dalam sebuah segitiga yang berisi banyak lingkaran. Kemudian kita akan lanjut ke topik lain yang membahas bagaimana fungsi logaritma direpresentasikan dalam bentuk deret, yaitu susunan suku-suku tak hingga. Dari sini kita akan memahami bagaimana matematika memberikan gambaran terhadap sesuatu yang tidak bisa kita hitung secara langsung. Di soal ini kita memiliki susunan lingkaran yang terus bertambah jumlahnya seiring bertambahnya garis. Pola penambahannya mengikuti barisan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang menarik di sini adalah bahwa meskipun jumlah lingkarannya bertambah, ukuran masing-masing lingkaran tetap sama, yaitu dengan jari-jari sepanjang satu satuan. Segitiga tempat lingkaran-lingkaran ini diletakkan juga ikut membesar menyesuaikan banyaknya baris. Kita akan menghitung dua hal. Pertama, total luas dari semua lingkaran, dan kedua, luas dari segitiga yang memuat lingkaran-lingkaran tersebut. Lalu kita bandingkan kedua nilai ini dan lihat bagaimana perbandingannya saat jumlah baris menjadi sangat besar. Tujuan akhirnya adalah untuk menentukan nilai akhir dari perbandingan ini, yaitu saat jumlah baris mendekati tak terbatas. Karena jumlah lingkaran mengikuti pola penjumlahan 1, 2, 3, dan seterusnya, kita bisa langsung menggunakan rumus umum untuk jumlah seperti ini. Rumus tersebut seperti memberi kita hasil setengah dari n dikalikan n ditambah 1. Karena setiap lingkaran memiliki luas sebesar pi, maka untuk mendapatkan total luas semua lingkaran, kita cukup mengalikan jumlah lingkaran dengan pi. Ini menghasilkan rumus total luas lingkaran yang bergantung pada n. Langkah selanjutnya adalah menghitung luas segitiga tempat lingkaran-lingkaran ini berada. Untuk menghitung luas segitiga, kita perlu tahu panjang sisinya, karena setiap baris menambah tinggi sebesar 2 satuan. Maka total tinggi dari segitiga adalah 2 kali n. Dalam segitiga sama sisi, tinggi dan sisi saling terkait. Kita gunakan rumus untuk menghubungkan tinggi dan panjang sisi dalam segitiga sama sisi untuk menemukan panjang sisi. Setelah didapat, kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga. Hasil akhirnya adalah bahwa luas segitiga ini sama dengan 4 kali n kuadrat dibagi akar 3. Sekarang kita sudah siap untuk menghitungkan perbandingan antara total luas lingkaran dengan luas segitiga. Kita ingin mengetahui bagaimana perbandingan antara total luas semua lingkaran dan luas segitiganya. Setelah kita susun rumus masing-masing, kita tinggal membagi satu dengan yang lain, lalu menyederhanakan bentuknya. Penyederhanaan ini memberikan kita bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis ketika n menjadi sangat besar. Dalam bentuk ini, ada bagian di mana n tambah 1 dibagi dengan n. Saat n semakin besar, bagian ini mendekati 1. Maka hasil akhirnya adalah nilai tetap, yaitu pi dikali akar 3 dibagi 8. Artinya,
Walaupun jumlah lingkaran terus bertambah tanpa batas, rasio total luas semua lingkaran dengan luas segitiga akan selalu mendekati nilai tertentu yang tetap. Ini menunjukkan adanya keteraturan dalam pertumbuhan dua bentuk geometri yang berbeda. Soal kedua ini membawa kita ke dunia fungsi dan pendekatan melalui suku Tahingga. Kita diminta untuk membuat bentuk pendekatan dari fungsi logaritma alami dari 2 ditambah X di sekitar titik 0. Pendekatan ini dilakukan dengan menghitung nilai fungsi dan nilai turunannya dari urutan pertama hingga kelima. Semua dievaluasi di titik 0. Dari hasil ini kita akan membentuk susunan suku-suku yang membentuk pendekatan dari fungsi tersebut. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan Maclaurin. Kita juga akan mencari tahu di mana pendekatan ini valid atau bisa digunakan dengan benar, yaitu dengan menentukan selang konvergensinya. Untuk membuat pendekatan fungsi, kita perlu tahu di mana nilai fungsi dan nilai turunannya di titik 0. Kita mulai dari turunan pertama, lalu turunkan terus hingga kelima. Setelah itu kita masukkan angka 0 dan angka 0 ke dalam masing-masing bentuk turunannya. Hasilnya adalah nilai-nilai yang akan menjadi koefisien dalam pendekatan kita nanti. Walaupun terlihat rumit, sebenarnya bentuk turunannya punya pola yang cukup konsisten. Dengan semua ini, kita siap menyusun fungsi logaritma alami dari 2 ditambah X dalam bentuk pendekatan. Setelah kita susun bentuk pendekatannya menjadi logaritma dari 2 ditambah X, kira-kira sama dengan logaritma dari 2 ditambah setengah kali X dikurangi 1/8 kali X kuadrat ditambah 1/24 kali X pangkat 3 dikurangi 1/64 kali X pangkat 4 dan ditambah 1/160 kali X pangkat 5 dan seterusnya. Sekarang kita susun pendekatannya. Kita gunakan rumus umum yaitu nilai turunan di titik 0 dibagi faktorial lalu dikalikan dengan X pangkat ke N. Ini kita lakukan untuk urutan 0 sampai 5. Hasilnya adalah bentuk mendekati fungsi logaritma alami dari 2 ditambah X yang hanya menggunakan operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan pangkat. Bentuk ini bisa digunakan untuk menghitung nilai fungsi secara numerik, terutama saat X bernilai kecil. Semakin banyak suku yang kita tambahkan, semakin akurat hasil pendekatannya. Karena fungsi logaritma alami dari 2 ditambah X hanya berlaku untuk X lebih besar dari negatif 2, maka pendekatannya pun hanya bisa digunakan dalam wilayah itu. Untuk memastikan sampai seberapa jauh pendekatan ini bisa digunakan dengan benar, kita gunakan metode uji rasio. Oh, maaf, ininya belum dipindahkan. Dari sini kita temukan bahwa radius konvergensinya adalah 2. Maka pendekatan ini akurat dan berlaku untuk semua nilai X yang berada di antara negatif 2 dan 2. Di luar selang ini, pendekatannya tidak lagi mewakili fungsi dengan benar. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat, khususnya dalam rangka memenuhi tugas sub CLO 312 semester genap tahun akademik 2024 sampai 2025.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.